Kisah inspirasi iman. Hari ini, tanggal 30 September. Santo Hieronymus. Santo Hieronymus, imam, biarawan dan pujangga gereja yang terkenal karena kedalaman pembelajarannya yang luar biasa dan terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Latin dalam Vulgata, dirayakan oleh gereja dengan peringatannya hari ini, tanggal 30 September. Selain kontribusinya sebagai Bapa Gereja dan pelindung beasiswa Katolik berikutnya, Hieronymus juga dianggap sebagai pelindung orang-orang dengan kepribadian yang sulit, karena pendekatannya yang terkadang ekstrim dalam mengartikulasikan pendapat ilmiahnya dan ajaran gereja. Ia juga terkenal karena pengabdiannya pada kehidupan pertapa, dan penekanannya pada pentingnya keilmuan Ibrani bagi umat Kristiani. Lahir sekitar tahun 340 sebagai Eusebius Hieronymus Sophronius di Kroasia saat ini, Hieronymus menerima pengajaran Kristen dari ayahnya, yang mengirimnya ke Roma untuk mendapatkan pengajaran dalam bidang retorika dan sastra klasik. Masa mudanya didominasi oleh pergulatan antara pengejaran duniawi, yang membawanya ke dalam berbagai jenis godaan dan kecenderungan untuk hidup beriman, perasaan yang ditimbulkan oleh perjalanan rutin ke katakombe Romawi bersama teman-temannya di kota. Dibaptis pada tahun 360 oleh Paus Liberius, Hieronymus sering bepergian ke pusat-pusat biara dan intelektual di Kekaisaran Kristen yang baru. Sekembalinya ke kota kelahirannya, setelah berakhirnya krisis lokal yang disebabkan oleh ajaran sesat Arian, ia belajar teologi di sekolah-sekolah terkenal di Trier dan bekerja sama dengan dua orang suci masa depan lainnya, Chromatius dan Heliodorus, yang merupakan guru teologi ortodoks yang luar biasa. Mencari kehidupan yang lebih mirip dengan generasi pertama, Bapak Gurun, Hieronymus meninggalkan Laut Adriatik dan melakukan perjalanan ke timur menuju Suriah, mengunjungi beberapa kota penting sipil dan gerejawi di Yunani. Dalam perjalanan ke tujuan sebenarnya, gurun yang liar dan berbatu, yang karena rasa takut atau neraka, aku secara sukarela mengutuk diriku sendiri, tanpa ditemani orang lain selain kalajengking dan binatang buas. Surat-surat Hieronymus dengan jelas mencatat godaan dan cobaan yang dialaminya selama beberapa tahun sebagai seorang pertapa gurun pasir. Namun demikian, setelah ditahbiskan oleh Uskup Antiochia, diikuti dengan masa studi di Konstantinopel dan pelayanan di Roma kepada Paus Damasus pertama, Hieronymus memilih secara permanen untuk hidup menyendiri dan bertapa di kota Bethlehem sejak pertengahan tahun 380-an. Hieronymus tetap terlibat baik sebagai penengah dan pihak yang berselisih mengenai kontroversi di gereja, dan menjabat sebagai bapa rohani bagi sekelompok biarawati yang telah menjadi muridnya di Roma. Para biksu dan peziarah dari beragam negara dan budaya juga datang ke biaranya, di mana ia berkomentar bahwa, banyak paduan suara yang menyanyikan mazmur sama banyaknya dengan jumlah negara. Menolak literatur pagan sebagai pengalih perhatian, Hieronymus berusaha belajar bahasa Ibrani dari seorang biarawan Kristen yang pindah agama dari Yudaisme. Agak luar biasa bagi seorang imam Kristen abad keempat, ia juga belajar dengan para rabi Yahudi, berupaya menjaga hubungan antara bahasa dan budaya Ibrani, dan dunia Kristen yang berbahasa Yunani dan Latin. Ia menjadi sekretaris Paus Damasus, yang menugaskan Vulgata darinya. Disiapkan oleh usaha ini, Hieronymus menghabiskan 15 tahun menerjemahkan sebagian besar Alkitab Ibrani ke dalam versi Latin yang resmi. Temperamennya yang keras dan kritiknya yang tajam terhadap lawan-lawan intelektualnya menjadikannya banyak musuh di gereja dan di Roma, dan ia terpaksa meninggalkan kota itu. Hieronymus pergi ke Bethlehem, mendirikan biara, dan menjalani sisa tahun-tahunnya dengan belajar, berdoa, dan bertapa. Santo Hieronymus pernah berkata, "Aku menafsirkan sebagaimana mestinya, mengikuti perintah Kristus, selidiki kitab suci, dan carilah, maka kamu akan menemukan." Karena jika, seperti yang Paulus katakan,
Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, dan jika manusia yang tidak mengetahui kitab suci tidak mengetahui kuasa dan hikmat Allah, maka ketidaktahuan akan kitab suci berarti ketidaktahuan akan Kristus. Setelah menjalani invasi kaum barbar ke Kekaisaran Romawi, dan kebangkitan kerusuhan yang dipicu oleh perselisihan doktrin dalam gereja, Hieronymus meninggal di biara Bethlehem pada tahun 420. Santo Hieronymus, doakanlah kami. MAP TV Channel.